Selamat malam teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan review, analisa teknikal dan rekomendasi untuk perdagangan saham pada tanggal 15 Februari 2021 besok. Rekomendasi atau analisa ini bersifat disclaimer on, jadi keputusan apapun yang teman-teman ambil itu menjadi tanggung jawab dari teman-teman sendiri. Baik, kita mulai saja dengan DMMX. Ini saya pilih beberapa saham-saham tertentu untuk dilakukan analisa. Untuk kode saham yang lainnya nanti teman-teman bisa request di kolom komentar. Kita mulai saja dengan DMMX. DMMX secara tren masih menunjukkan tren kenaikan ya. Untuk tren weekly atau secara mingguannya itu masih menunjukkan adanya tren kenaikan dan juga berada di atas MA10. Ini sudah 4 minggu berturut-turut dia mengalami kenaikan. Kita lihat ke chart harian. Untuk chart harian dia masih bertahan di atas MA10. Artinya belum ada tanda-tanda trennya itu patah. Itu sama sekali belum ada. Jadi untuk DMMX itu adalah rekomendasinya beli apabila harga berada di atas 326. Kemudian untuk Mika. Untuk Mika, kita lihat dulu di chart mingguan. Di chart mingguan juga dia masih memperlihatkan tren kenaikan. Candlestick mingguan terakhirnya itu memperlihatkan adanya doji ya. Bukan doji, hammer, pola hammer atau palu yang memberi petunjuk bahwa dia masih akan melanjutkan kenaikan. Ini juga membentuk perbedaan 180 derajat antara ini kan open close ya. Dia tidak berhubungan dengan candle weekly sebelumnya. Dengan melihat candle weekly terakhir, ini indikasinya ada indikasi kenaikan tapi agak lemah ya. Kenapa? Karena model hammernya ini terjadi di atas. Kalau model hammernya terjadi di bawah, itu indikasi pembalikannya kuat, tapi ini indikasi pembalikannya lemah. Cuma secara trend weekly-nya dia masih ada potensi kenaikan. Kalau secara harian MA10-nya terkesan mau patah. Jadi dia kesannya itu trennya itu mau mendatar gitu, menuju ke arah konsolidasi atau fluktuasi gitu. Jadi mengarah ke tren mendatar. Jadi kalau ini terjadi kenaikannya tidak terlalu tinggi. Jadi rekomendasinya juga masih bisa beli di atas harga 3.120. Jadi di belinya itu di 3.140 atau 3.130 ya, pastinya di atas 3.120. Untuk Mika direkomendasikan, tapi dia rekomendasinya tidak begitu kuat. Kemudian Emlia. Untuk Emlia ini kalau kita lihat dari model candlestick-nya ya, ini menunjukkan adanya pembalikan arah. Jadi potensinya untuk naik masih cukup besar. Dia nampaknya menjadikan MA10 ini sebagai supportnya. Jadi dia menolak untuk
berada di bawah MA10. Jadi kesannya dia ini masih memperlihatkan pola kenaikan dari segi MACD-nya. Ini 1369, ini 1374. Kemudian dari segi MACD-nya juga memperlihatkan pola, masih memperlihatkan pola kenaikan. Kemudian dari chart hariannya ya sama juga, MACD-nya memperlihatkan adanya kenaikan. Cuma ini candlestick hariannya ini merah ya, merah. Jadi dalam kondisi seperti ini kita beli, tapi kita menunggu belinya itu apabila harga berada di atas 670. Jadi di atas 670 itu yaitu 675 atau 680. Jadi kita belinya di 675. Jadi kita menunggu harga berada di 675 di sini, sekitar sini ya, 67 ini 674, naik lagi di sini di 675 ini kita baru beli. Jadi ini rekomendasinya masih rekomendasi beli, tapi ini secondary gitu, maksudnya tidak diutamakan. Kenapa? Karena kita menunggunya untuk naik itu agak jauh ya, tapi tetap bisa beli. Kenapa? Karena prospek weekly-nya itu masih memperlihatkan adanya pola pembalikan ya. Dia setidaknya dia akan balik sampai ya kira-kira sampai di sinilah, di opennya ini di 665. Dia masih akan mencapai 665, yaitu untuk Emilia. Kemudian bagaimana dengan PTPW? Secara weekly PTPW ini memperlihatkan pola breakout. Pola breakoutnya itu expansion breakout. Dari chart mingguannya juga dia optimis, masih akan ada kenaikan dengan adanya chart seperti ini. Optimis, kenaikannya masih optimis untuk PTPW. Dari chart weekly-nya juga memperlihatkan adanya expansion breakout. Cuma dia itu di sini kekurangannya. Chart hariannya ini berwarna merah. Jadi kalau kita mau beli di ini, belinya tetap rekomendasi, namun target harganya di 155, di atas 1550 ya, kira-kira beli itu pasnya belinya di 1555 atau 1560. Itu untuk PTPW, jadi tetap recommended juga. Kemudian SOTS itu, untuk SOTS kita lihat dulu weekly-nya. Ya sama juga, weekly masih memperlihatkan tren kenaikan. Ya, namun kenaikannya kalau dilihat dari chart weekly sudah cukup tinggi. Tapi kalau dilihat dari chart hariannya itu dia masih bertahan di atas MA10. Jadi dia masih tetap berpeluang melanjutkan trennya. Dia ada rekomendasinya beli itu di atas harga di atas 314, tepatnya di 316 atau 318. Kemudian icon secara chart weekly dia memperlihatkan adanya reversal ya, dia untuk icon ini memperlihatkan pola reversal ya. Volumenya juga ada lonjakan volume yang besar. Jadi optimis kenaikannya lagi tuh masih tinggi. Meskipun ini sudah pernah naik tapi turun lagi, karena ini kan saham yang harganya rendah, jadi rentan banyak orang itu yang tidak bertahan lama beli, setelah naik dia langsung jual gitu. Makanya ini kenapa langsung turun ya, kira-kira masuk kategori saham gorengan dah, kira-kira seperti itu. Dari modal chart hariannya dia masih oke.
kelemahannya di ekornya yang terlalu panjang. Ekornya yang terlalu panjang, jadi untuk icon kalau hendak dibeli itu beli 3 poin di atas harga penutupan. Jadi 98 tambah 3 98 99 100 101. Jadi kalau mau beli di harga 101. Jadi rekomendasinya tetap beli, tapi beli di harga 101. Stop lossnya di sini, di close-nya ini di 93. Ini kalau naik biasanya dia naik melonjak tinggi. Seperti itu. Jadi kita kalau sudah melonjak tinggi, apalagi sudah arah atau reject atas, kita langsung sell. Itu untuk ikon. Jadi rekomendasi beli, tapi kita perhatikan stop loss karena ini potensi fluktuasinya cukup tinggi. Kemudian Harum. Untuk Harum Energi ini juga masih ada di atas tren. Jadi rekomendasinya juga masih beli. Ini sangat kuat sekali nih. Tren mingguan juga masih tinggi ya. Ini juga masih memperlihatkan kenaikan yang cukup tinggi. Secara daily dia masih bertahan di atas MA10. Ini sangat direkomendasikan beli pada harga di atas 7450. Jadi belinya di 7475. Kemudian koin secara weekly-nya ini masih ada kenaikan juga secara weekly, memperlihatkan pembalikan arah. Ini juga memperlihatkan pola reversal ya, pola apa sih namanya, pola reversal atau pola, saya lihat dulu, pola reversal atau pola pullback, namanya pullback. Jadi ini merah, kemudian biru. Jadi dia polanya pola pullback. Itu secara mingguan. Kalau secara harian ini dia meskipun ini candlenya merah, tapi dibanding candle sebelumnya ini dia memperlihatkan kenaikan ya. Makanya di sini positif 4,37%. Jadi kalau kita mau beli ini dia belinya di atas opennya. Di atas opennya itu pada harga 194 atau 195. Beli di harga 195. Ya, itu dia belinya di harga 195 untuk koin. Jadi kalau dari candle hari ini sebelumnya ini dia membentuk expansion breakout ya. Terjadi breakout, kemudian sempat naik, kemudian ada tekanan jual. Nah, kita tunggu lagi tekanan baliknya lagi. Ya. Jadi belinya di 195, stop loss-nya di close-nya ini di harga 182, tepat di bawah close candle sebelumnya ini. Kemudian TKIM. TKIM secara weekly masih di atas angin ya, masih terlihat tren kenaikan. Ada potensi penurunan di chart mingguan karena ini ekornya panjang di atas. Tapi kalau kita lihat dari chart hariannya, ini dia ada potensi breakout ke atas karena dia ini karakternya kan gini. Ini contohnya naik, turun dulu beberapa hari, kemudian naik lagi satu kali lagi ya, sama dengan di sini. Jadi intinya dia bertahan di sekitar MA10. Ini memang ada yang close di bawah MA10.
tapi setelah itu tidak ada lagi yang close di bawah candle ini. Jadi seperti itu cara lihatnya ya. Setelah ada yang close di bawahnya, setelah itu tidak ada lagi yang close di bawah low candle merah. Jadi dia masih bertahan di atas MA10. Jadi untuk TKIM itu masih rekomendasi beli juga pada harga di atas 16.325. Jadi dia belinya di harga 16.350. Itu untuk TKIM. Jadi itu saja teman-teman untuk review kita pada malam hari ini. Jadi semua saham-saham tadi itu rekomendasi beli, tapi beli dengan bersyarat, yaitu beli di atas high-nya, kecuali koin dan ikon. Itu beli pada beberapa poin di atas harga open sebelumnya atau close open sebelumnya atau close yang sebelumnya. Ya, seperti saya jelaskan tadi. Jadi itu saja teman-teman review kita untuk malam hari ini untuk saham-saham tersebut. Selamat malam dan salam profit.